Mari kita lihat kenapa Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk berhati-hati dalam berhitung. Ya. Kenapa begitu hebat dosa daripada berhitung ini? Dosa berhitung itu begitu hebat. Oleh sebab Tuhan mau ya kita jangan berhitung-hitung dengan cara yang salah. Oke? Kita jangan berhitung dengan cara yang salah. Apa caranya yang salah dalam berhitung? Apa masalahnya, pendeta? Kalau saya tahu, pendeta, ada berapa banyak orang dong yang like saya punya post ya? Berapa orang yang suka dengan foto saya, angkat jempolnya, kasih tanda hati dan lain sebagainya, congratulate saya. Apa masalahnya dengan saya menghitung? Waduh, udah 300, udah 2000 orang yang suka nonton dan lain sebagainya. Apa masalahnya? Sebagainya. Kita sering kali berhitung-hitung, tentu saja ya. Kita bisa berhitung-hitung, tapi motifnya apa? Dan untuk apa ya? Berhitung untuk apa dengan motif apa? Itulah pelajaran kita ya. Kenapa kita sekarang lihat ada masalah dalam berhitung? Apa masalahnya dalam berhitung ya? Apa masalahnya dalam berhitung? Kenapa? Apakah Daud itu salah waktu dia minta untuk menghitung jumlah seluruh rakyatnya untuk melihat apa? Untuk melihat berapa dari seluruh bangsa pada saat itu, bangsa Israel ya, berapa yang siap untuk menjadi prajurit untuk berperang bersama dengan dia? Apa itu salah ya? Kenapa saya katakan ini? Karena kita dalam satu sisi hidup dalam satu masa, satu zaman di mana kehidupan kita itu penuh dengan hitungan, berhitung. We are living in a quantified life ya. Quantified life. Segala sesuatunya itu ada apa? Ada dihitung ya. Ya, kita dihitung segala sesuatu. Apa itu quantified life atau quantified self? Ya, artikel ini bicara me, myself, and my numbers. Ya, ini artikel yang berbicara bahwa kehidupan kita hitung berapa jumlah langkah kaki kita ya supaya kita sehat bagus, berapa jumlah detak, jumlah tekanan darah kita hari ini. Kita diajak untuk hitung-hitung ya. Kita ada alat-alat ya wearable ya alat-alat kita ya. Bahkan smartphone kita bisa menghitung semuanya, menghitung hari ini berapa langkah yang saya sudah lakukan. Bahkan kalau kita pegang smartwatch kita ya, kadang-kadang bisa tahu tekanan nadi kita itu berapa, dan kita hitung semua. Atau kalau Anda makan di Amerika seringkali, itu kalorinya berapa. Kalau kita ke restoran, biasanya di restoran itu ada menu-menu makanan, ada dihitung itu kalorinya, berapa karbohidrat, berapa protein, dan lain sebagainya. Segala suatu kehidupan kita itu apa? Ada hitungannya. Kita quantified life atau self. Itu apa? Satu fenomena budaya, di mana kita ada apa? Ada fenomena self-tracking, pelacakan diri ya. Dengan teknologi dan komunitas pengguna dan pembuat alat pelacakan diri, ya, self-tracking, yang berbagi dalam satu minat yang sama ya. Dan pengetahuan diri melalui angka. Itu seringkali kita sering dengar orang bilang, hari ini saya sudah mencapai 10.000 langkah. Ya, saya sudah mencapai 10.000 langkah. Berapa ribu kalori yang saya sudah makan dan lain sebagainya. Menimbang dan lain sebagainya. Hitung-hitungan yang kita lakukan. Dan inilah kehidupan dunia ya, khususnya di negara kayak di Amerika ya. Kita punya alat-alat semua ya, alat-alat semua untuk mengukur berapa jam kita tidur, dihitung semuanya dihitung. Berapa jam kita tidur, berapa banyak kadar gula kita pada hari ini, ada semua, kita bisa hitung semua ya. Berapa berat badan yang kita sudah miliki, berapa berat alat-alat yang kita telah angkat dan lain sebagainya. Jadi, dan ini bukan hanya dari segi kesehatan, dari banyak hal, dari cara kita menggunakan sosial media kita pasang foto, kita bisa ini foto saya ini udah berapa banyak orang kasih komentar, ya, berapa banyak orang yang like, ya, dan kita hitung-hitungan semua, ya, seringkali kita hitung-hitungan, dan ini dapat menjadi apa? Menjadi bagi saya pribadi, bagi para pembicara yang sering muncul di online, ini seringkali karena memang Facebook itu bisa tampilkan, ya, Facebook bisa tampilkan, ini acaranya Pendeta Rantung, ini ada 1972 orang nih yang sempat dijangkau, ada 308 orang yang like dan share. Waduh, itu kan jadi ada semua data-datanya, hitung-hitungannya itu semua ada, ya. Ada berapa banyak orang yang nonton selama 4 menit, selama sekian menit. Jadi semuanya itu ditampilkan. Dan kita semua lihat, berapa orang yang like,
berapa orang yang punya tanda hatinya yang diklik. Dan ini dapat menjadi penggoda. Ini saya jadi dapat banding-banding. Saya dengan pembicara lain gimana tuh? Ya, jadi ini semua yang seringkali ditampilkan dalam dunia modern saat ini supaya kita semua dapat menghitung, dan lain sebagainya. Ya, seakan-akan bagus dari segi kesehatan. Kita bisa tahu, waduh, puji Tuhan, saya sudah bisa melangkah 10.000 kaki atau 10.000 langkah untuk hari ini. Tetapi ya, manusia modern sekalipun sudah menyadari bahwa semua hitung-hitungan ini sangat semu. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat semu. Betul dapat membantu. Ya. Membantu untuk berapa waktu. Tapi seperti misalnya ya jam tangan yang ada smartwatch di Amerika itu ya yang dapat menghitung berapa detak nadi kita, berapa keadaan kita, berapa langkah kita sudah melangkah sepanjang hari ini. Itu pada umumnya apa ya? It's not always the greatest idea. Ya. Kenapa? Karena baik ada orang yang memiliki semua gadget-gadget ya self-tracking tersebut, maupun orang yang tidak punya itu ujung-ujungnya setelah beberapa lama yang orang-orang yang punya gadget itu sudah apa? Ya nggak lagi perhatikan. Yang mula-mula mungkin mereka oke-oke saja. Tapi konsistensi itu tidak lama. Akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Jadi percuma semua gadget, semua pendataan tersebut. Ya. Kita tidak akan merasa baik, tidak akan merasa puas, dan lain sebagainya. Tidak merasa puas, tidak merasa baik. Bahkan tidak selalu the greatest idea, karena self-tracking itu ya, kita punya smartwatch itu, dan lain sebagainya itu bisa diakses ya, bisa diakses oleh Google dan lain sebagainya. Dan ada yang katakan itu bisa-bisa ujung-ujungnya itu nanti diakses oleh insurance company kita, perusahaan-perusahaan asuransi kita untuk melihat, ini orangnya sehat atau enggak nih, dia keadaannya bagaimana. Jadi itu semua ya, itu semua ujung-ujungnya tidak akan menjadi satu hal yang baik. Tapi saya tidak katakan, udah mulailah saat ini Anda yang sudah punya smartwatch, saya seakan-akan membuat Anda apa? Saya seakan-akan membuat Anda kecil hati begitu ya. Tidak lagi ingin memiliki kehidupan sehat dengan berhitung-hitungan, dengan kalori dan lain sebagainya. Tentunya boleh. Tapi mari kita lihat. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan hitung-hitungan ini? Apa masalahnya kalau kita tahu bahwa acara gereja Fisdak ditonton hampir 2.000 orang dan lain sebagainya? Apa keuntungannya bagi saya, bagi kami di tim sosial media Fisdak? Apakah itu supaya kami, waduh ini lebih hebat nih daripada yang lainnya dan lain sebagainya? Apa itu? Mari kita lihat kenapa Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk berhati-hati dalam berhitung. Ya. Pada saat kisah Daud menghitung rakyat ya, atau mencari tahu prajurit, kita lihat dalam 1 Tawarik 21 tadi kita sudah baca. Ini menjadi satu kisah yang bahkan lebih penting dari persinahan Daud. Bukan berarti persinahan Daud itu oke-oke saja. Itu tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Tapi kalau kita lihat persinahan Daud dengan Batsheba dan juga yang menyebabkan kematian Uria, suami dari Batsheba, itu tidak tertulis dalam kitab Tawarik. Tapi dosa Daud dalam berhitung ditulis dalam kitab Tawarik. Ya, cukup menarik karena kisah Daud berhitung itu peristiwanya itu bersamaan atau hampir bersamaan dengan kisah pembuka di saat Daud bersinah. Mari kita lihat apa? Coba Anda lihat, coba Anda baca. Ini pembukaan pada saat Daud bersinah. Ya, pada saat Daud bersinah dengan Batsheba dari 2 Samuel 11. Saya mau Anda perhatikan ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Karena itu juga merupakan pendahuluan sebelum peristiwa besar pada saat Daud menghitung. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Itu di dalam 2 Samuel 11. Sekali peristiwa, ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari soto istana itu seorang perempuan yang sedang mandi, paras eloknya, dan Anda sudah tahu ujung-ujungnya cerita tersebut. Daud yang bersinah dengan apa? Batsheba. Jadi peristiwa, saya mau fokus pada ayat pertama. Pergantian tahun, raja maju berperang, Daud menyuruh Yoab menyerang orang apa? Memusnahkan Bani Amon, sedang mengepung kota Raba,
Daud tinggal apa? Sendirian. Inilah yang terjadi sebelum Daud berhitung-hitungan. Beberapa saat sebelum ya, kemudian itu kemudian terjadi ya. Dua, kita sudah baca 1 Tawarik 21. Tapi 1 Tawarik 1 Fatsal sebelumnya adalah 1 Tawarik 20 ayat 1, peristiwa yang hampir sama. Ya, hanya ada 8 ayat. 8 ayat di 1 Tawarik 20 ayat tersebut. Lalu kemudian 1 Tawarik 21, hitung-menghitung tersebut. Tapi coba kita lihat, permulaannya sama. Ada pergantian tahun, sama dengan di atas. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, sama kalimatnya. Maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, sama Yoab maju beserta orang-orangnya. Ya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, sama dengan 2 Samuel 11. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sama dengan 2 Samuel 11. Sedang Daud sendiri tinggal apa? Di Yerusalem. Lalu Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Lalu ayat-ayat selanjutnya itu berbicara bagaimana 1 Tawarik 20 ayat 2 dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan yang Daud alami. Nanti kita akan baca ayat terakhir dari 2 Tawarik 20 ayat 8. Sebelum Daud menyuruh Yoab untuk menghitung, Daud mengalahkan orang Filistin dan raksasa Filistin dia kalahkan. Dia kalahkan semua. Ini bicara tentang kemenangan Daud sebagai raja. Ya, tapi tidak dituliskan dalam 1 Tawarik 20 ini keberdosaan Daud. Tidak, karena fokus daripada kitab Tawarik adalah tentang Daud sebagai raja dan juga hubungan Daud sebagai raja dalam membentuk atau mendirikan Ka'bah. Jadi fokusnya tidak seperti 2 Samuel yang fokus kepada Daud sebagai manusia biasa yang jatuh dalam dosa. Ya. Tapi ini raja. Ya. Tapi tentu saja 2 Tawarik 21 itu berhubungan dengan raja yang berdosa. Tetapi keberdosaan itu berhubungan juga dengan apa? Kemudian apa yang terjadi kalau Anda baca keterusan daripada 1 Tawarik 21, pembangunan Ka'bah itu juga ya, pembangunan Ka'bah. Tapi ini poinnya, hampir sama, tapi kitab Tawarik tidak bahas tentang Batsheba dan Daud, tidak. Tapi kemudian apa yang dibahas? Daud yang mengadakan apa? Daud yang mengadakan sensus ya. Daud yang mengadakan sensus. 1 Tawarik 21 ayat 22 kemudian katakan Daud lalu berkatalah Daud pada Yoab dan pada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Batsheba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, pertanyaannya, apa masalahnya dengan sensus? Ya, di Amerika Serikat saja, peraturan di Amerika harus ada sensus setiap 10 tahun. Di Indonesia juga ada sensus penduduk, ya, kita semua ada. Apa masalahnya dengan sensus? Dan pertanyaan berikutnya, kenapa sensus Daud itu lebih ditonjolkan daripada persinahan Daud? Apakah mungkin karena apa? Kenapa dia lebih tonjolkan? Saya sudah jawab tadi ya, karena Chronicles atau Tawarik fokus pada Daud sebagai raja dan juga pembangunan Ka'bah ya. Tapi kita lihat juga kenapa itu bahkan lebih daripada itu, bagaimana akibat daripada dosa dengan Batsheba itu tidak seperti akibat dosa dengan siapa? Dosa dalam menghitung. Kenapa? Kematian setelah persinahan Daud itu yaitu Uria, suami Batsheba mati. Ya, tentunya tidak baik itu mati, tapi itulah yang terjadi. Lalu anak daripada hasil persinahan itu juga mati. Lalu kemudian ada 4, kemudian kita lihat 4 dari 1 yang mati pada saat itu, 1 dan 3 anak lainnya daripada Daud juga mati, termasuk Absalom ya, Amnon dan Absalom ya. Jadi ada kematian tapi tidak banyak. Tapi coba kita lihat kematian daripada sensus Daud itu lebih banyak ya. 70.000 orang. 70.000 orang mati. Kenapa? Ya. Kenapa begitu hebat dosa daripada berhitung ini? Dosa berhitung itu begitu hebat. Oleh sebab Tuhan mau ya, kita jangan berhitung-hitung dengan cara yang salah. Oke? Kita jangan berhitung dengan cara yang salah. Apa caranya yang salah dalam berhitung? Apa masalahnya pendeta kalau saya tahu pendeta ada berapa banyak orang dong yang like saya punya post ya. Berapa orang yang suka dengan foto saya, angkat jempolnya, kasih tanda hati dan lain sebagainya, congratulate saya. Apa masalahnya dengan saya menghitung, waduh udah 300, udah 2.000 orang yang suka nonton dan lain sebagainya. Apa masalahnya? Ini dia. Hati-hati dalam berhitung. Karena pertama, ada motif dalam berhitung yang salah. Yaitu kekuatan dalam jumlah. Ini yang pertama. Hati-hati, jangan sampai kekuatan kita itu dalam jumlah. Waduh, itu lebih hebat itu. Ya kenapa? Karena yang jempolnya angkat itu sampai 500 orang tuh.
Jadi lebih hebat itu. Jadi saya hebat, saya lebih hebat dari orang lain karena jempol yang angkat untuk saya itu 500 orang. Aduh. Ya. Motif dalam berhitungnya Daud itu apa? Salah. Coba kita lihat bahwa hukum Musa tidak melarang pengadaan sensus. Tidak dilarang. Anda bisa baca sensus yang dapat terjadi dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Keluaran 30 ayat 12 dan 16 katakan apa? Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, dibilang boleh. Ya, apabila engkau menghitung pada waktu mereka didaftarkan, silakan. Maka, tapi haruslah mereka masing-masing pada saat mereka dihitung, masing-masing apa? Mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah. Waduh, berhubungan dengan 1 Tawarik 21, ada tulah yang menyebabkan 70.000 orang mati ya. Supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Dalam kemah. Dengan kata lain, boleh adakan sensus. Tapi hati-hati. Selalu ingat Tuhan. Lalu bawakan surat pendamaian. Uang pendamaian ya. Supaya jangan ada tulah, supaya jangan kena tulah, bawa uang pendamaian. Ya. Supaya Anda selalu ingat siapa Anda, siapa Tuhan Anda. Jadi motif dalam berhitung itu kekuatan dalam jumlah. Dan ini yang Yoab sudah peringatkan Daud ya. Kepala panglima perang Daud sudah peringatkan Daud, hati-hati. Ya, Yoab berkata, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Jangan lagi engkau tidak boleh tuntut hal ini. Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Kenapa saya tulis tanda merah di kata menuntut? Daud menuntut supaya dihitung berapa jumlah orang yang dapat menjadi prajuritnya, menjadi apa? Yang membela dia, ya, yang akan melindungi dia dan kata lain ya. Kenapa dia menuntut hal itu? Karena kata menuntut bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya adalah require. Why do you require it? Kenapa kamu menginginkan hal itu? Itu dari kata bahasa Ibraninya bakash ya. Bakas artinya to seek, mencari. Jadi pertanyaan daripada Yoab adalah mengapa engkau mencari hal ini? Kenapa engkau mau mencari jumlah orang ini? Kenapa engkau mencari mereka? Kenapa engkau mencari berapa banyak orang yang mau menjadi prajuritmu, Raja? Ya, nggak usah dicari-cari. Kenapa? Karena sebelumnya bagi Daud ya ada kata bakas ini digunakan lebih banyak oleh Daud. Ya, Daud yang selalu menggunakan kata bakas, bukan Yoab. Yoab ini baru kali ini mungkin dia gunakan kata, Tuanku, kenapa kamu mau bakas? Karena selama ini Daud yang mencari. Tapi yang selama ini sebelumnya dicari oleh Daud, bukan berapa banyak orang yang akan menjadi serdadunya. Bukan. Yang dia bakas adalah Tuhan. Oke. Apa yang sebelumnya dicari Daud adalah Tuhan. Itulah sebabnya 1 Tawarik 16 ayat 10 sampai 11 katakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Ya, kalau engkau mau sombong, sombonglah dalam Tuhan. Bermegahlah karena Tuhan yang kudus. Ya. Bermegahlah dalam nama yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang bakas Tuhan. Orang-orang yang menuntut Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, bakas Tuhan. Dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu bakas. Jadi selama ini Daud selalu menggunakan kata apa? Menuntut itu atau bakas itu mencari itu untuk kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, bukan mencari jumlah orang-orang Israel yang dapat apa? Membela dia. Ya. Jadi itulah dia pikir kekuatannya itu apa? Kekuatannya itu dalam jumlah manusia. Ya. Bersekutu dengan itu dalam keadaan krisis. Kadang-kadang kita pikirkan, aduh siapa nih ya orang kaya, siapa yang dapat membantu, siapa yang dapat mengeluarkan saya dari masalah. Pertama-tama Tuhan. Pergi kepada Tuhan. Ya seperti Yosafat. Pergi kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia, percaya Tuhan atau manusia. Ya kalau kita lihat ya 2 Tawarik 32 ayat 8 ya. Raja Hizkia kemudian sudah tahu peristiwa yang terjadi kepada Daud, yang terjadi kepada Yosafat. Dia melihat bagaimana kedua raja sebelum ini ya. Raja Hizkia itu raja yang bijaksana. Dia tahu apa yang terjadi kepada
kepada Daud, ya, nenek moyangnya, dan juga kepada Yosafat juga. Dan dikatakan apa? Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Dia berbicara pada saat raja menghadapi serangan raja daripada Asyur yang bernama Sanherib. Lalu Raja Hizkia katakan, yang menyertai Raja Sanherib, Raja Asyur, adalah tangan manusia, serdadu-serdadunya. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Raja Hizkia, Raja Yehuda itu apa? Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Rakyat mendapatkan kepercayaan. Jadi Raja Hizkia sudah tahu bahwa yang kita harus cari seperti Yosafat itu adalah siapa? Dalam keadaan krisis. Bukan kita mencari apa? Siapa-siapa, tapi cari Tuhan. Pada saat Raja Yosafat, pelajaran kita tadi malam, sudah habis-habisan, sudah habis tentaranya, ya, pada saat dia bersekutu dengan Ahab berperang, lalu kemudian kalah sampai Ahab juga mati. Lalu kemudian sekarang Bani Amon dan Moab kembali menyerang dia. Waduh, dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu kekuatannya itu adalah kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Itulah percaya Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya, jumlah yang itu bukan jumlah manusia, tapi jumlah yang Tuhan dapat berikan. Ya, kekuatan yang Tuhan dapat berikan. Nah, motif kemudian yang hati-hati dalam berhitung, itu dalam motif dalam berhitung adalah seringkali kita menyatakan, waduh, janji Allah itu mungkin tidak cukup. Ya, Tuhan sudah katakan tidak ada pencobaan-pencobaan yang datang yang melebihi kekuatan kita. Tapi itu, aduh, pendeta, ini besar sekali nih hutang yang harus dibayar. Besar sekali nih hutang yang harus dibayar dan lain sebagainya. Ya, Tuhan sudah berkata kepada Daud, ya, saudara. Tuhan sudah memberikan janji kepada Daud. Ya, ada janji Tuhan. Ini 1 Tawarik 17, ini janji bukan kepada raja lain-lain, ini kepada Daud, ini janjinya. Tuhan telah berikan janji itu kepada Daud, ya. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 8 dan 10. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Waktu kamu dikejar-kejar Saul, dengan kata lain, aku temani kamu. Kamu telah menang, Aku telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Orang-orang Filistin semua kalah, ya. Lalu kemudian Tuhan katakan apa? Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menundukkan, mengalahkan segala musuhmu. Semuanya itu sudah Tuhan janjikan kepada Daud. Musuh-musuh Daud akan dikalahkan. Dan bukan itu saja. Allah bukan hanya janji, segala janji, tapi membuktikan Allah menyertai Daud. Ingat, saya sudah katakan bagaimana 1 Tawarik tadi 1 Tawarik 20 berbicara bukan hanya pada saat bahkan Daud tinggal sendirian di Yerusalem, Yoab berhasil mengalahkan Bani Amon dan semua-semua, ya. Bukan itu saja. Setelah mengalahkan Bani Amon dalam 1 Tawarik 20, kemudian berperanglah mereka melawan orang-orang Filistin. Menang Daud. Itu cuma 8 ayat di dalam 1 Tawarik 20. Ya. 8 ayat. Dan ayat ke-8 yang terakhir, sebelum Daud minta untuk ada sensus, ini ayatnya. Kemenangan. Ya. Jadi bukti kemenangan Allah itu sudah diberikan. Ayat ke-8. 1 Tawarik 20 ayat 8. Janji kekuatan Allah itu telah terbukti. Kenapa? Karena orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, orang-orang Filistin. Bukan hanya Goliat yang dikalahkan Daud waktu dia masih sebelum jadi raja, tapi sesudah itu dia berlawan juga raksasa lainnya, menang dia. Lalu mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi pada saat dia minta untuk supaya di sensus, bukan karena dia sedang dalam keadaan ketakutan, karena aduh kalah terus nih saya nih ya. Dalam keadaan kalah. Makanya saya ingin tahu dong berapa banyak yang dapat jadi serdadu saya. Tidak, dia sudah menang. Ya, menang. Tapi disinilah dia katakan, janji Allah itu apa? Tidak cukup. Padahal Tuhan sudah katakan, ya, dalam Yohanes, kita sudah baca ayatnya, Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Dan Daud sudah membuktikan, tapi sekarang pada saat ini, dia berkata, waduh, kalau di luar strategi kita, di luar strategi manusia, maka kita tidak akan memperoleh kemenangan. Jangan. Mari kita datang melalui strategi Allah. Mari kita datang melalui strategi Yosafat yang kita sudah pelajari. Berdoa, berpuasa. Ya, berdoa dan berpuasa. Meminta, menuntut janji Allah. Ya, kita sudah pelajari tadi malam. Mari kita kembali pada pelajaran tadi malam, ya. Supaya kita dapat melihat kemenangan kita oleh sebab Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi pada saat itulah
Daud berkata saat dia meminta untuk menghitung, mengadakan sensus, dia katakan bukan hanya kekuatan itu harus dapat dalam jumlah yang besar, tapi dia juga berkata, waduh, janji Allah itu tidak cukup, mari saya bantu. Masalah ketiga, hati-hati dalam berhitung itu adalah motif ketiga yang salah adalah apa? Aku ini Tuhan, bukan hamba. Tuhan sudah memberikan perintah dalam Keluaran 30 ayat 12. Ini kalau boleh sensus, boleh. Tapi fokus daripada sensus itu kepada siapa? Tuhan, bukan manusia. Keluaran 30 kita sudah baca sedikit tadi. Ayat 12 katakan, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan. Betul, boleh kita mengadakan sensus. Tapi biarlah terlebih dahulu apa? Mengadakan persembahan kepada Tuhan supaya kita lihat, waduh, memang jumlah kita banyak ya. Mungkin jumlah kita banyak. Tapi kita semua masih berada di bawah Tuhan. Ya. Kita masih hamba Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita masih hamba. Ya. Jadi setiap orang harus membawakan uang pendamaian karena nyawanya. Ya. Pada waktu mereka mendaftarkan supaya jangan kena apa? Jangan kena tulah. Karena kalau mereka membanggakan diri mereka, kita udah banyak ya, udah gereja Vistak ini udah 200 orang nih sekarang ini. Waduh, 200, 300 orang. Wah, sudah semakin hebat nih gerejanya ini. Mungkin kita bisa berbangga dengan jumlah kita. Melupakan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan. Ya. Tuhan itu dapat apa ya? Tuhan dapat melakukan pekerjaannya walaupun puji Tuhan ya, walaupun jumlah kita di Visdak misalnya tidak sebanyak dulu waktu Visdak sebelum ada masa-masa imigrasi dan lain sebagainya, kita pernah sampai mencapai 250-an. Tetapi bukan berarti Tuhan itu pada saat kita semakin sedikit dan lain sebagainya, orang-orang mungkin pindah ke Colorado dan sebagainya ya. Bukan berarti kita langsung menjadi apa ya? Menjadi tidak memiliki kekuatan. Ya, kekuatan kita itu hanya karena ada Tuhan. Bukan juga karena jumlah. Ya, jadi jangan bermegah karena jumlah. Tapi kita pada saat kita mengadakan sensus, jumlah kita oke, boleh kita seperti sekretaris jemaat harus lihat, berapa sekarang keanggotaan jemaat Visdak. Aduh, pendeta tinggal 70 orang karena perpindahan ke kiri, perpindahan ke kanan dan lain sebagainya. Tinggal 70 orang. It's okay. Ya. Tapi marilah kita melihat bukan karena jumlah kita sedikit atau banyak atau semakin banyak dan lain sebagainya. Ya bukan hitung-hitungan, aduh jemaat kami ini lebih besar nih, karena kami anggotanya 200-300. Puji Tuhan kalau itu bertambah banyak. Puji Tuhan kalau itu dapat terjadi. Tapi biarlah kita semua tidak menggunakan jumlah yang bertambah, jumlah yang besar sebagai satu hal yang menyatakan kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Ya. Tetap pada saat kita menghitung sekalipun, biarlah kita tetap melihat Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan kita itulah yang menjadi Tuhan kita. Kita tetap hanya menjadi hamba-hambanya. Jadi setiap orang harus memberikan persembahan. Dirinya menyatakan diri kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Milik Allah sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi pada saat Daud suruh untuk perintahnya? Dia katakan bukan, dia tidak perintahkan, bawa persembahan kepada Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada seperti yang di Keluaran 30 tadi itu tidak masuk dalam perhitungan Daud. Kenapa? Karena perhitungannya itu untuk dirinya sendiri ya. Jadi katakan apa dalam 1 Tawarik 21 ayat 2? Berkatalah Daud pada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Barsheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Tidak ada fokus kepada Allah, tidak ada fokus. Hanya kepada dirinya. Jadi gantinya kita melihat jumlah keanggotaan kita yang bertambah ini karena Allah yang memberkati. Kita melihat, ini karena pendetanya itu jago tuh. Pendetanya yang canggih, strateginya hebat dia dalam apa? Dalam buat ini, program itu. Waduh, pendetanya memang begini dia. Wah, hati-hati ya. Ya. Jangan sampai jumlah itu menyebabkan kita menjadi tuan dan bukan terus-menerus menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi tidak ada fokus pada Allah. Hanya fokus pada dirinya, hanya fokus pada Daud. Jadi sensus yang berkenan kepada Allah yang menyatakan manusia itu milik Allah, itu sensus yang benar. Ya, itu menunjukkan berkat Tuhan. Ya, bertambah jumlah penduduk, bertambah jumlah anggota, bertambah jumlah peminat belajar firman Tuhan, bertambah jumlah orang yang dibaptiskan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat Daud mengadakan sensus, dia lihat, berapa nih yang sudah nonton acara saya? Berapa orang yang sudah dibaptis? Berapa? Bertambah. Memang jago nih pendetanya. Hati-hati. Karena kita dapat memiliki masalah seperti Daud yang katakan, ini Israel milikku.
strategiku, keberhasilanku. Karena aku jagonya. Aku jagonya. Berhitung dapat membawa kepada kesombongan manusia. Daniel 4 ayat 30 berkatalah Raja Nebukadnezar, ya. Dia katakan dalam kemegahan, dikatakan, bukankah ini Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku, Babel ini, untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kalau bukan karena pendeta Rantung nih, Fisdak nih nggak begini. Aduh, dijauhkan kiranya, ya. Kalau bukan karena pendeta ini, pendeta itu, atau karena bukan pemimpin, kalau bukan saya, maka ini gereja ini nggak akan berdiri. Nah, saya lah orang yang paling kaya di gereja. Saya lah orang yang paling berhasil di gereja, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kita berbicara seperti Nebukadnezar, ya. Kekuatan kuasaku. Marilah kita berbicara. Marilah kita gantinya kita berhitung. Marilah kita bergantung kepada Tuhan. Gantinya berhitung. Kita bergantung kepada Tuhan. Seorang raja dalam 2 Taurik 16 ayat 89 katakan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati, merendahkan hati, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jangan sampai kita menjadi yang bodoh. Yang berpikir bahwa kekuatan kita karena jempol-jempol yang dinaikkan, karena jumlah-jumlah yang semakin meningkat, baik dalam sosial media kita, dalam jumlah kita di gereja, dan lain sebagainya. Biarlah kita bermegah karena Tuhan yang sudah berperkara bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.